Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan menyimak mata Tuhan kita edisi tanggal 6 Juni tahun 2021. Khotbah yang hari ini semestinya Bapak Pendeta Yuda Sudarno, yang oleh Bapak Pendeta Stefanus Singsi, Pegis Bapak Daniel Suparjo, Ganis, yang mestinya Ibu Yelis digantikan oleh Ibu Yelis dan juga Saudari Yohan. Kolektor Menurut Indrayati dan Ibu Asmara Riyati, dan penyambut kita tadi juga sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Untuk pelayanan pada minggu depan, khotbah Bapak Pendeta Joni Joihin, Pegis Bapak Mulus Manulang, Organis Ibu Yelis, Kolektor Ibu Menurut Indrayati dan Ibu Asmara Riyati, dan penyambut dari Satgas COVID-19. Kita bersetujuan pemuda pada bulan Juni jadi akan dilaksanakan pada nanti sore, tepatnya pukul 16 atau jam 4 sore, tempat di gereja untuk pemuda dan pemudi untuk boleh menghadirinya. Serta pelaksanaan nanti kita mengikuti protokol kesehatan yang ada. Persatuan remaja pada bulan ini juga akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni juga pukul 16 atau jam 4 sore, tempat di gereja, dan untuk remaja untuk boleh hadir, dan juga pelaksanaannya nanti akan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Baptisan anak akan dilaksanakan pada bulan Agustus, tepatnya pas ulang tahun gereja. Jadi pendaftaran dibuka mulai bulan ini. Bapak dan Ibu yang akan membaptiskan anaknya boleh nanti mengambil formulir pendaftaran untuk baptis anak. Itu nanti akan diserahkan kepada pengurus jemaat supaya kita nanti boleh koreksi bersama untuk nama anak dan juga data-data yang lainnya. Persembahan figura, mari kita boleh membawa pesan figura, ucapan syukur atas berkat Tuhan dan penyerahan Tuhan. Persembahan dapat dibawa setiap minggu sesuai jadwal ibadah dan Ibu. Jadi persembahan bisa kita lihat bersama pada lampiran kedua. Berita duka telah meninggal dunia anak dari Bapak Saryaku Sinaga dan Ibu Rowita. Jadi anak dari keluarga Bapak Saryaku Sinaga dan Ibu Rowita ini meninggal dalam kandungan secara operasi. Sudah meninggal di dalam kandungan ibunya. Kita doakan Tuhan memberi kekuatan dan juga penghiburan keluarga, juga pemulihan untuk Ibu Rowita. Tetap kita patuhi protokol kesehatan dengan kita selalu menjaga kesehatan kita, juga memakai masker, dan lupa mencuci tangan saat masuk ke ruang ibadah. Kita masuk ke berita persembahan. Berita persembahan minggu yang lalu, tanggal 30 Mei. Kantong pertama 539.000, kantong kedua 575.000, kantong ketiga untuk pembangunan ruang sekolah minggu 557.000. Ucapan syukur dari keluarga Sharon Sigio, NN Persepuluhan, keluarga Susanolo Ndra, dan juga dua amplop dari NN. Persembahan figura kita bisa lihat bersama sampai dengan tanggal 23 Mei. Juga ada keluarga Bapak Budiono, Indah Nugaini, keluarga Romulus Manulang, keluarga Ibu Febri Sinaga, keluarga Semiring, keluarga Seli Simamora, keluarga Anton Tabubolon, dan dari GMC. Kita persembahan sampai dengan minggu yang lalu, persembahan khususnya persembahan figura berkumpul 32.700.000. Dan ada persembahan khusus pemberkatan pernikahan pada tanggal 29 yang lalu. Yang pertama juga ada untuk administrasi pernikahan, juga persembahan sulung dari pengantin, kita bisa lihat di sana. Juga ada persembahan pembangunan 10.000 dari NM. Dan untuk kebutuhan pembangunan ruang sekolah minggu kita, penerimaan sampai dengan tanggal 30 Mei yang lalu terkumpul 402.150.000. Dana yang masih kita butuhkan cukup banyak. Kita juga berdoa supaya nantinya dana ini boleh tercukupi saat nanti diperlukan. Dan kita tambahan mohon doanya untuk ibu kami, ibu kita semua, Ibu
Yeni yang saat ini sedang di rumah sakit. Untuk saat ini kita dalam kondisi drop, jadi titik terendah kesehatannya. Mohon doa kita bersama yang terbaik untuk ibu kami, supaya juga Tuhan boleh berkati, dan juga untuk kesehatan Bapak Pendeta Yudas, supaya boleh tetap boleh merawat ibu, dan juga kami semua anak-anaknya, dan juga Tuhan berkati untuk juga boleh merawat ibu. Demikian Bapak dan Ibu semua, Bapak Jemaat, selamat berbakti. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita kuduskan pembagian ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut dengan pujian nomor 228, ayat pertama hingga ketiga.
pengakuan rasuli kita. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Maha Kudus, Maha berdosa, kebangkitan daging dan hidup dari akhirat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang rahmani, Bapa yang surgawi, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih anugerah, limpah rahmat, atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Perlindungan-Mu yang senantiasa menerangi kami, kasih setia Tuhan yang selalu mengiringi langkah kehidupan kami. Untuk itu, kami memuji dan mengucap syukur, terutama atas karya Kristus Yesus yang sudah menebus dosa kami, mengampuni dosa kami, dan mentakdirkan kami, memulihkan kami dan membuat kami menjadi ciptaan baru. Seraya menyerahkan hidup kami di hadirat-Mu, sebab di dalam Tuhan senantiasa terpelihara dengan sempurna. Di tengah-tengah persekutuan ibadah ini, Tuhan, dan menghadap kehadirat yang kudus, kami ingin merendahkan hati kami terhadap otoritas firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberitakan kebenaran dan penuh janji. Dan janji itu adalah janji milik kami. Karena Roh Kudus yang mengajarkannya di dalam pewartaan firman yang nanti akan disampaikan oleh Bapak kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu doa ini kami panjatkan. Amin. Kita sambut dengan pujian nomor 210 yang pertama hingga ayat yang ketiga. Dewa
yang akan kita ambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang dikasihi, sekarang kita adalah anak Allah. Dari dunianya apabila kita telah, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dari Allah dan akan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa sebab dosa adalah perkara dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang berbuat dosa seperti Kristus berbuat dosa untuk inilah setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Kita baca bersama-sama. Inilah Allah dan ini. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga kita sambut dengan pujian hormat. Amen.
Bapa di dalam surga, sebelum kami membaca, merenungkan akan firman-Mu, saat ini kami teringat akan ibu kami yang tercinta, Ibu Yeni, yang masih terbaring di rumah sakit. Bapa di dalam surga, sebagai manusia kami tidak tahu bagaimana sebenarnya kondisi ibu pada saat ini. Bahkan dokter yang menjaga merawatnya tidak sebetulnya pun mengerti akan kondisi, akan tubuh Ibu Yeni pada saat ini. Tetapi kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan kami, tentu Allah yang mengerti, memahami, dan Allah yang tahu apa yang dibutuhkan tubuh kami. Dan kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan kalau saat ini memandang akan ibu kami yang tercinta Ibu Yeni di dalam kondisi yang tidak layak ini Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat anakmu. Engkau tahu apa yang paling baik saat ini yang dibutuhkan oleh Ibu Yeni. Bapa di dalam surga, kami yang hadir pada pagi hari ini bersatu hati untuk menyerahkan ibu kami yang tercinta ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti memelihara, menjaga, dan memberikan yang terbaik pada ibu kami ini Tuhan. Bapa, kami sebagai manusia bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga, merawat, memelihara, bahkan jika sakit, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk memulihkan. Tetapi pada akhirnya kami harus melihat, memandang akan kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kami sebagai manusia, khususnya saat ini Ibu Yeni yang terbaring di dalam rumah sakit. Bapa di dalam surga, sekali lagi, kalau Tuhan izinkan Ibu Yeni bisa pulang kembali ke rumah, berkumpul bersama dengan anggota keluarga, biarlah ini juga yang boleh menjadi akan kehendak-Mu saja. Kami hanya bisa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk Pak Yudas, kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dalam kondisi yang demikian ini, tentu dia sangat mengharapkan, merindukan akan Ibu Yeni tetap bisa mendampingi dia untuk melayani Engkau di dalam gereja ini. Kami menyerahkan kondisi kesehatan Pak Yudas. Biarlah Tuhan juga sendiri menguatkan dia, memberikan dia kesabaran, tetap bisa menunggu akan jawaban Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada Pak Yudas maupun kepada kami semuanya yang sedang menanti. Bapa di dalam surga, dengarkanlah doa kami. Kami menyadari Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam kasih-Mu, kami pasti akan memiliki keteduhan hati, ketenangan hati, menghadapi berbagai situasi, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Karena Allah adalah Allah sebagai Raja Wali, yang menopang akan kehidupan kami, menjaga, menaungi kami dengan sedemikian rupa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kami kepada-Mu saja. Karena kami tahu hanya pertolongan-Mu saja yang kami nanti-nantikan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami, baik yang membawa, baik yang mendengarkan. Kiranya Tuhan meneguhkan akan iman kami, semakin hari semakin mengasihi, mencintai-Mu, taat kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami berserah. Amin. Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 10. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan
penulisan 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ke 10 ini, ada kata yang menarik sebenarnya. Ya, ada kata yang sangat menonjol ketika kita melihat 1 Yohanes pasal ketiga ini. Nah, secara pribadi saya menangkap yaitu kata anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini saya hitung-hitung ada 4 kali disebutkan. Ya, itu di ayat yang pertama anak-anak Allah itu disebut 2 kali. Kemudian ayat kedua anak-anak Allah disebut 1 kali. Kemudian di pasal yang terakhir, di ayat yang terakhir itu perbandingan, ya, anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Kemudian ada 1 kata lagi sebenarnya yang menunjukkan bahwa adalah kata anak-anak Allah. Itu ayat 7 sebenarnya, ya. Ayat 7 itu dikatakan anak-anakku, ya, anak-anakku itu menunjukkan bahwa Allah berbicara menganggap kita bahwa kita ini adalah anak-anaknya, ya, anak-anak Allah. Cukup menarik sebenarnya di dalam bagian ini kalau kita memperhatikan di dalam 1 Yohanes pasal yang 3 ini. Pagi ini mari kita sama-sama coba merenungkan, kembali lagi merenungkan akan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Sebelum bagaimana kondisi kehidupan kita sebelum mengenal, menerima Yesus Kristus, dan sesudah menerima, percaya kepada Kristus, apakah mengalami perubahan? Apakah pagi ini, hari ini kita layakkah kita disebut anak-anak Allah? Layakkah saudara dan saya pagi hari ini, kita semua hari ini yang sedang nonton di YouTube live streaming hari ini, layakkah hari ini saya disebut anak-anak Allah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin coba men-sharingkan beberapa poin tentang anak-anak Allah ini. Ialah identitas sebagai anak-anak Allah ini dengan berani kita bisa menyatakan kepada dunia, kepada orang lain, benar, saya ini adalah anak-anak Allah. Kalau saya ini adalah termasuk anak-anak Allah, bagaimana kehidupan kita hari ini? Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama mempelajarinya. Bagian yang pertama yang ingin saya ajak kita bersama-sama renungkan, identitas sebagai anak-anak Allah ini sebenarnya sebuah karunia Allah di dalam kehidupan kita yang sangat luar biasa. Tanpa kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, saya yakin kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Siapapun kita hari ini, orang kaya, orang berkedudukan, mempunyai jabatan, mempunyai segala sesuatu di dalam dunia ini, jikalau itu bukan kasih karunia Allah, kita tidak bisa menyandang anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Ayat pertama di sini sangat jelas berbicara, bukan? Lihat betapa besar kasih yang dianugerahkan, dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, jikalau kita pada pagi hari ini, kalau kita ini adalah anak-anak Allah, ini adalah kasih Allah yang sangat luar biasa, yang Ia karuniakan kepada kita. Memiliki identitas ini sepertinya gampang, tetapi kalau kita melihat akan pengorbanan Kristus di kayu salib, maka ini menjadi sesuatu yang sangat mahal sekali. Oleh sebab itu, ketika kita disebut anak-anak Allah, seharusnya kita harus menjaga agar identitas kita sebagai anak-anak Allah. Di Yohanes pasal yang 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 10, ini merupakan satu kesimpulan sebenarnya. Kalau kita bukan anak-anak Allah,
Berarti kita anak-anak apa? Hah? Bukan saya yang ngomong ya. Bukan saudara suka yang ngomong. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Kalau kita bukan anak-anak Allah, kita adalah anak-anak iblis. Mengerikan sekali. Yang mengerikan sekali. Tetapi sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Ayat pertama sangat jelas menekankan dan memberitahu kepada kita, karena kasih karunia Allah, kasih Allah yang besar ini, maka Dia mengubah akan status identitas kita menjadi anak-anak Allah. Ini yang harus kita ingat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita ditempatkan, ingatlah akan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang begitu mahal menemukan Yesus Kristus di kayu salib, penebusan Yesus Kristus di kayu salib demi mengangkat akan hidup kita sebagai anak-anaknya. Anak-anak Allah dikaruniakan Allah kepada kita. Ini poin pertama. Yang kedua, kita lihat ayat ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat pertama, ayat kedua, Yohanes menyinggung bahwa kasih karunia Allah, maka hidup kita bisa berubah dan menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, pengharapan kita satu-satunya hanya kepada Dia. Ketika kita sebagai anak-anak Allah, ingatlah bahwa pengharapan kita di dalam kehidupan kita hanya kepada Allah, hanya kepada Bapa yang mengaruniakan akan identitas anak-anak Allah itu kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati dalam jalan ini. Ketika ada persoalan, ketika ada permasalahan, ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, sebagai anak-anak Allah, kepada siapakah kita berharap? Menyucikan kita, meninggalkan segala keduniawian kita, dan hanya mengarahkan diri kepada Allah. Ingat, kita ini adalah anak Allah. Pengharapan kita hanya kepada Allah, pada Bapa. Arah fokus pandangan mata kita tidak boleh ke tempat yang lain. Harus menaruh pengharapan hanya kepada Allah. Dialah yang akan bertindak, Dialah yang akan menolong kita, Dialah yang akan memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Apakah kita mempercayai akan identitas kita ini sebagai anak-anak Allah? Itu tergantung bagaimana di dalam sikap kita. Maka bagian selanjutnya di dalam Yohanes ini, saudara, kita juga diingatkan ayat keempat, ayat kelima dan ayat keenam. Karena itu, saya membacakan ayat keenam. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata identitas, ya, sebutan anak-anak Allah ini kita harus berusaha meninggalkan dan tidak berbuat dosa. Karena di dalam bagian ini dikatakan, kalau kita masih berbuat dosa, sebenarnya kita tidak layak disebut anak-anak Allah. Karena kita tetap dianggap tidak mengenal Dia yang mengaruniakan akan identitas ini kita sebagai anak-anak Allah. Ayat itu, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu.
Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian terakhir ini Yohanes ingin kita memahami bahwa anak-anak Allah tidak membiarkan dirinya disesatkan. Hari ini kita melihat bahwa begitu banyak orang yang namanya Kristen, yang mungkin Kristen KTP, ya. Singkatan dari apa? KTP itu singkatan apa? Kartu tanda penduduk ya. Kristen tanpa pertobatan. Nah, KTP. Makanya seringkali disebut istilah Kristen KTP, Kristen KTP. Ya kan? Kristen tanpa pertobatan. Banyak orang hari ini yang namanya orang Kristen begitu banyak disesatkan. Kenapa disebut disesatkan? Karena pada dasarnya mereka mengerti, tahu perbuatan benar. Ini tidak boleh dilakukan, itu tidak boleh dilakukan. Tetapi dia melakukan, artinya dia disesatkan. Banyak demi harta, demi kekayaan, demi kedudukan, jabatan, anak-anak Tuhan bersedia disesatkan. Nah, pada pagi hari ini kita melihat bahwa sebagai anak-anak Allah, jangan sampai diri kita, membiarkan diri kita disesatkan oleh hal-hal yang bersifat dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bercermin dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 10. Layakkah hari ini saudara dan saya disebut anak-anak Allah? Layakkah hari ini saudara dan saya disebut anak-anak Allah ketika kita bercermin dari penulisan 1 Yohanes pasal yang ketiga ini? Oleh sebab itu mari saya ajak kita sekalian, ingatlah bahwa status anak-anak Allah yang kita sandang hari ini sangat mahal harganya. Ketika ada begitu banyak godaan, ada tantangan, ingatlah bahwa Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita, menganugerahkan satu identitas yang sangat luar biasa. Kita harus mempertahankannya supaya dunia tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Tadi di dalam bagian ini dikatakan dunia tidak mengenal kita. Ketika kita disebut anak-anak Allah, dunia tidak mengenal kita. Ya, betul. Memang dunia tidak mengenal kita. Dunia sedang menghukum akan kita. Tetapi kita harus berdiri teguh mengharapkan pertolongan daripada Tuhan saja. Nah, oleh sebab itu di ayat yang terakhir ini yang merupakan kesimpulan kita hari ini, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Anak-anak Allah seharusnya mencintai kebenaran dan melakukan kebenaran. Ya, sekali lagi, kalau kita ini adalah anak-anak Allah, kita seharusnya mencintai kebenaran dan melakukan akan kebenaran di dalam hidup ini. Mampukah dengan tantangan dunia seperti sekarang ini, kita bisa melakukan akan kebenaran, menyatakan kebenaran, perilaku kita, tutur kata kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Kehidupan anak-anak Allah seharusnya memberikan satu identik dengan kebenaran itu sendiri. Anak-anak Allah harus memiliki kasih yang luar biasa di dalam hidup ini.
Karena di sini di bagian terakhir dikatakan, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, dia tidak layak disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah renungan yang sederhana ini, yang pendek ini, yang simpel yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal yang 3 ini, kiranya membuat kita hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apapun tantangan saudara hari ini, ya, apapun yang menjadi persoalan kesulitan kita hari ini, mari kita hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, mari kita hidup sebagai anak-anak Allah. Karena dengan hidup sebagai anak-anak Allah, Allah sedang akan mewariskan hal-hal yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Jangan sampai anak-anak Allah, identitas anak-anak Allah yang kita sudah sadar, hilang, mengganti menjadi anak-anak iblis. Jangan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Jikalau di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, dunia yang penuh dengan pergolakan, Tuhan masih mengingatkan melalui kebenaran firman-Mu bahwa kami ini adalah anak-anak Allah. Kami ini adalah anak-anak-Mu. Tetapi seiring perjalanan hidup kami pada hari ini, kami tidak mampu mempertahankan akan identitas kami sebagai anak-anak Allah. Kami justru terjerumus, kami justru disesatkan berbagai himpitan keadaan dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi ini Tuhan masih mengasihi kami, masih mau mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau ingin kami tetap menunjukkan akan identitas ini kepada dunia bahwa kami ini adalah sungguh-sungguh anak-anak Allah, anak-anak yang hidup berkenan kepada-Mu. Tuhan, terima kasih, berkati setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini maupun kami yang di rumah yang mengikuti akan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami. Amin. Sebagai respon firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, kita sama-sama naikkan pujian 353. 1-3. Tuhan,
Mari kita sama-sama berdiri diri, kita akan mengucapkan doa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkan mata dan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah yang ajaib yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita, dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai dengan pembukaan.